Surya Paloh dan Partai Nasdem ingin memperlihatkan kepada bangsa dan negara ini bahwa seorang presiden, kalau dia telah mengakhiri masa jabatannya, alangkah baiknya kalau dia netral, bersikap kepada siapapun warga negara ini yang berpotensi untuk menggantikan kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya akan menyampaikan hal yang sangat hangat kepada pemirsa pada kesempatan ini, yang tentunya berkaitan dengan percaturan politik yang muncul ke permukaan di tahun-tahun politik sekarang ini. Sebelumnya saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini sebuah pemberitaan yang kelihatannya sangat mengejutkan, yang selama ini tokoh kita ini merupakan orang paling dekat Jokowi. Dan kita tahu dia bagaikan orang yang membelintangkan badannya di depan Jokowi selama ini. Dan yang muncul di garis depan pertama dan utama sekali di dalam mendeklarasikan partainya mendukung dan mengusung Presiden Jokowi dulunya. Siapa dia? Surya Paloh, tokoh politik senior, wartawan sangat senior, pemilik media group yang di dalamnya ada Metro TV dan Media Indonesia serta sejumlah media lainnya. Dan kita tahu media adalah pilar keempat di negara demokrasi seperti negara kita ini. Pengaruhnya sangat kuat. Dan Surya Paloh seperti kita ketahui adalah pendiri dan pucuk pimpinan tertinggi dari Partai Nasdem. Partai yang selama ini menjadi partai terdepan membackup kepimpinan Joko Widodo. Enggak sudi menjadi misteri, Surya Paloh ingin kejelasan posisi Nasdem di mata Jokowi. Demikian bunyi judul sebuah berita yang diturunkan wartaekonomi.co.id tertanggal 6 Mei 2023 hari Sabtu. Warta Ekonomi Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara terkait dengan hubungannya bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dirinya siap menemukan kejelasan terkait dengan hal tersebut, khususnya jelang hadirnya Pilpres 2024. Menurutnya, ia akan secara pribadi dalam waktu dekat untuk melanjutkan pembahasan mengenai koalisi pemerintahan dengan Jokowi. Hal ini dilakukan Surya Paloh setelah sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa Partai Nasdem sementara waktu tidak berada di koalisi pemerintahan. Nanti kita lihat waktunya, waktu Pak Jokowi kosong, kata Surya Paloh dalam pernyataannya dikutip fajar.co.id Sabtu 6 Mei 2023. Surya Paloh pun akan berusaha menghubungi Presiden Jokowi melalui saluran telepon demi meminta waktu pertemuan empat mata tersebut. Nanti saya telepon beliau, imbuhnya. Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan pimpinan parpol lainnya di Istana Negara
Hal itu diakui Jokowi karena Partai Nasdem sudah berbeda pandangan meskipun saat ini masih berada di lingkaran pemerintah. Ya, memang nggak diundang. Nasdem itu kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri, kata Jokowi beberapa waktu lalu. Sahabat, memang kita tahu bahwa Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh telah mendeklarasikan calon presiden 2024 Anies Baswedan. Dan kita tahu bahwa Anies Baswedan bukanlah calon presiden yang dikehendaki oleh Joko Widodo. Tetapi apakah salah ketika Presiden Joko Widodo telah akan mengakhiri masa jabatannya untuk 2 kali periode dan tidak akan melanjutkan lagi? Sehubungan dengan itu, Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh mencari seorang figur, seorang tokoh yang akan dicalonkannya menjadi calon presiden, seperti dia mencalonkan Joko Widodo dulu, dengan pertimbangan tentu tokoh yang layak jual, tokoh yang diyakininya akan bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Apakah salah dia? Jelas Partai Nasdem atau Surya Paloh tidak salah dalam ini. Kecuali kalau Partai Nasdem dan Surya Paloh tiba-tiba mengatakan tidak lagi mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sementara dia belum berada di akhir masa jabatannya. Kalau begitu, tentu Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap dengan mengeluarkan Partai Nasdem dari koalisi pemerintahan yang dipimpinnya. Tetapi ini adalah untuk menggantikan kepimpinan Joko Widodo. Bagaimanapun kita tentu perlu melihat ini realistis. Ketika Partai Nasdem mendukung tokoh yang diyakininya adalah tokoh yang diinginkan mayoritas rakyat, dan tokoh ini tentu saja dinilai oleh Surya Paloh, oleh Partai Nasdem sejalan dengan azas, dengan visi dan misi yang diemban oleh Partai Nasdem. Tentu tidak ada salahnya. Makanya kita tentu dapat memahami ketika Surya Paloh atau Partai Nasdem mengatakan bahwa dia akan tetap mendukung penuh kepemimpinan Joko Widodo sampai ke akhir masa jabatannya nanti. Inilah sesungguhnya prinsip yang benar-benar prinsip kesetiaan dan prinsip loyal bagi sebuah partai dan seorang politisi yang negarawan kepada pemimpin yang didukungnya dengan komitmen sampai ke akhir masa jabatannya nanti. Dan kita yakin Partai Nasdem dan Surya Paloh bukan dulunya ketika mendukung
Presiden Joko Widodo mengatakan akan mendukung kepimpinan Joko Widodo selama-lamanya. Walaupun nanti Joko Widodo tidak memimpin lagi. Saya kira tidak demikian komitmen yang mereka buat. Tetapi kenapa kok Joko Widodo mengatakan Partai Nasdem keluar sementara dari koalisi karena tidak sejalan lagi? Tentu ini membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menginginkan Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kalau begitu, apakah Presiden Joko Widodo punya misi tertentu untuk seseorang yang diinginkannya menggantikannya? Jelas tampak di sini. Namun beranjak dari semua ini, kita tentu akan melihat nanti jika memang perkongsian Partai Nasdem dan Surya Paloh putus total dengan Presiden Jokowi, kita nanti melihat apa yang bakal terjadi. Dan kalau nanti putusnya hubungan Nasdem dan Surya Paloh dengan Jokowi ini membuat Presiden Joko Widodo, Surya Paloh dan Partai Nasdem berada dalam sebuah pertentangan yang kuat, yang perlu tentunya kita lihat nanti siapa di antara mereka yang memegang kartu truf. Apakah kartu truf Partai Nasdem dan Surya Paloh sekarang ada di tangan Jokowi, ataukah kartu truf Jokowi yang ada pada Nasdem dan Surya Paloh? Apakah nanti akan saling bongkar? Kita akan lebih enak melihatnya nanti kalau benar-benar pertentangan ini terjadi. Kalau pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi ini nanti benar-benar pertemuan terakhir bagi mereka, baik secara politik maupun secara pribadi, dan nanti akan berlanjut kepada pertentangan dan persaingan yang ketat antara keduanya. Kita akan lihat nanti siapa yang akan membongkar apa di antara keduanya. Dan bisa saja nanti karena waktu sudah demikian pendek, ketika Presiden Jokowi tidak lagi menjadi presiden, sementara Surya Paloh masih memiliki, masih berkuasa, masih memimpin Partai Nasdem, dan masih memiliki dan masih berkuasa pada media group, kita akan melihat bisa saja nanti sampai ketika Presiden Joko Widodo tidak memimpin lagi, bongkar-bongkaran akan tetap terjadi. Kita akan lebih enak nanti menonton Metro TV dan media-media yang berada di bawah payung media group ini. Kalau telah terjadi perang bososo antara Joko Widodo dengan Surya Paloh dan Partai Nasdem, kita yakin nanti tidak akan terelakkan saling bongkar, saling mengeluarkan kartu truf
Tinggal lagi nanti mana yang paling keras nanti suaranya di publik. Makanya kita tunggu nanti bagaimana siaran dari Metro TV dan media-media lainnya di media group. Kalau memang Presiden Jokowi sempat menghendaki berlawanan total dengan Surya Paloh dan Partai Nasdem. Dan kita meyakini selama 10 tahun pergaulan mereka ini, khususnya antara Surya Paloh dengan Joko Widodo, mereka memegang rahasia masing-masing. Kita yakin, apakah itu namanya rahasia politik, rahasia pribadi, dan sejenisnya. Mungkin yang agak menyakitkan bagi Surya Paloh, kalau Pak Surya Paloh merasa dia tidak menyalahi komitmen yang telah mereka buat dengan Joko Widodo. Komitmennya tentang dukungannya kepada Joko Widodo. Sebab Surya Paloh atau Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan bukan serta-merta meninggalkan dukungannya kepada Joko Widodo. Bahkan setiap kesempatan Surya Paloh dan Partai Nasdem mengatakan tetap mendukung kepimpinan Joko Widodo. Kalau kita perhatikan, inilah sikap seorang politisi yang negarawan, yang bisa membedakan antara dukungannya kepada Presiden Joko Widodo dengan dukungannya kepada calon presiden pengganti Joko Widodo nanti. Dan tampaknya kalau kita tidak keliru, Surya Paloh dan Partai Nasdem ingin memperlihatkan kepada bangsa dan negara ini bahwa seorang presiden, kalau dia telah mengakhiri masa jabatannya, alangkah baiknya kalau dia netral, bersikap kepada siapapun warga negara ini yang berpotensi untuk menggantikan kepemimpinannya. Ini tampaknya ingin diperlihatkan oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem kepada bangsa dan negara ini sebagai sebuah bangsa dan negara besar yang demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa